Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Pertiwi. Di sini saya akan membacakan tugas makalah saya yang berjudul Dasar-dasar Pemahaman Elektronika, yang disusun oleh saya sendiri, Anissa Pertiwi. Bab 1. Dasar-dasar elektronika. 1. Pengertian elektronika. Elektronika adalah cabang ilmu yang mempelajari perilaku dan aplikasi aliran elektron dalam berbagai perangkat dan sistem. Ilmu ini melibatkan penggunaan komponen listrik seperti resistor, kapasitor, dioda, transistor, dan sirkuit terpadu atau IC untuk mengendalikan atau mengelola sinyal listrik. Elektronika menjadi dasar dari berbagai teknologi modern, mulai dari perangkat komunikasi, komputer, hingga sistem otomasi industri. Pada dasarnya, elektronika berfungsi pada pengembangan dan penerapan rangkaian listrik yang kompleks untuk mendukung fungsi tertentu. Misalnya, dalam komunikasi, elektronika memungkinkan transmisi dan penerimaan data melalui sinyal elektromagnetik. Di bidang otomasi, elektronika digunakan untuk mengontrol mesin dan peralatan secara otomatis, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi kerja. Fungsi-fungsi ini membuat elektronika sangat relevan dalam perkembangan teknologi dan kehidupan sehari-hari. Kedua, kategori elektronika. Elektronika dapat dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan fungsinya, bidang penerapan, atau jenis perangkatnya. Berikut adalah beberapa kategori utama elektronika. 1. Elektronika analog. Elektronika analog melibatkan sinyal yang memiliki bentuk kontinu dan dapat memiliki nilai apapun dalam rentang tertentu. Contoh perangkat dalam kategori ini adalah amplifier, osilator, dan penguat sinyal. Kedua, elektronika digital. Elektronika digital dapat bekerja dengan sinyal listrik yang hanya memiliki dua nilai 0 dan 1, yang dikenal sebagai biner. Perangkat seperti mikroprosesor, memori, dan sirkuit logika adalah contoh elektronika digital. Ketiga, elektronika daya. Elektronika daya berfungsi pada pengendalian dan konversi listrik dengan daya besar. Contoh perangkatnya meliputi inverter, penyarah, dan pengendali motor. Keempat, elektronika komunikasi. Kategori ini mencakup perangkat dan sistem yang digunakan untuk mentransmisikan informasi. Contohnya adalah antena, pemancar, penerima, dan modulasi sinyal. Elektronika komunikasi sangat penting dalam teknologi jaringan, televisi, dan telepon seluler. Yang kelima, elektronika konsumen. Elektronika konsumen melibatkan perangkat yang dirancang untuk kebutuhan sehari-hari pengguna, seperti smartphone, televisi, kamera, dan perangkat rumah tangga pintar. Teknologi ini sering menggabungkan aspek analog dan digital. 6. Elektronika industri dan otomasi. Elektronika ini digunakan untuk mengendalikan mesin dan proses di lingkungan industri. Contohnya adalah kontrol logika terprogram atau PLC, sensor, dan aktuator. Elektronika industri sangat berperan dalam efisiensi produksi dan otomatisasi pabrik. Yang ketujuh, elektronika medis. Elektronika medis mencakup perangkat untuk diagnosis, pemantauan, dan pengobatan dalam bidang kesehatan. Contohnya adalah mesin EKG, MRI, dan perangkat pemantauan pasien. Kategori ini menggabungkan
teknologi canggih dengan kebutuhan medis. 8. Elektronika mikrocontroller dan embedded. Kategori ini mencakup sistem tertanam yang dirancang untuk mengontrol fungsi tertentu dalam sebuah perangkat. Mikrocontroller adalah inti dari perangkat seperti sistem keamanan rumah, robot, dan peralatan elektronik kecil lainnya. Bab 2. Komponen dasar elektronika. 1. Resistor. Resistor adalah salah satu komponen dasar dalam elektronika yang berfungsi untuk membatasi aliran arus listrik dalam rangkaian. Komponen ini bekerja berdasarkan hukum Ohm yang menyatakan bahwa tegangan yang melintasi resistor sebanding dengan arus satu yang melewatinya dengan konstanta proporsionalitas yang disebut resistansi atau R dinyatakan dalam satuan ohm. Prinsip kerja menurut hukum Ohm, tegangan atau V yang diterapkan ke resistor adalah hasil dari arus satu dikendalikan dengan resistansi atau R. V sama dengan I kali RV sama dengan I, atau times RV sama dengan I kali R. Ini berarti semakin besar resistansi, semakin kecil arus yang dapat mengalir melalui rangkaian. Dengan resistor, gambar resistor ini yang dinamakan resistor. Selanjutnya, kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan energi dalam bentuk muatan. Komponen ini terjadi dari dua pelat konduktor yang dipisahkan oleh bahan isolator atau dielektrik. Kapasitor digunakan dalam berbagai aplikasi seperti penyaringan sinyal, penyimpanan energi sementara, pengaturan frekuensi, dan penghalus tegangan dalam rangkaian listrik. Nilai kapasitansi kapasitor yang menunjukkan kemampuan menyimpan muatan diukur dalam satuan farad atau F. Dan kapasitor gambarnya sebagai berikut. Kapasitor. Selanjutnya, indikator. 3 indikator. Indikator adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet arus listrik dalam bentuk medan magnet saat arus listrik mengalir melaluinya. Komponen ini biasanya berupa kawat yang dililitkan berbentuk kumparan dan nilainya diukur dalam satuan Henry atau H. Sifat utama indikator adalah menahan perubahan arus dalam rangkaian sehingga sering digunakan dalam aplikasi seperti filter, osilator, dan penyetelan frekuensi dalam bentuk komunikasi. Dan indikator sebagai berikut gambarnya. Indikator. Oke. Keempat, selanjutnya dioda. Dioda adalah komponen semikonduktor yang memungkinkan arus mengalir hanya dalam satu arah. Dioda dapat digunakan dalam rangkaian penyearah untuk mengubah arus bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC, serta pada perangkat yang membutuhkan perlindungan dari arus balik. Sebagai berikut gambar dioda. Oke, selanjutnya transistor. Transistor adalah komponen elektronik semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat, saklar, atau pengendali arus listrik.
Komponen ini merupakan dasar dari berbagai perangkat elektronik modern seperti amplifier, prosesor, dan sistem logika digital. Dalam pengendalian arus listrik yang mengalir melalui basis, arus yang lebih besar dapat mengalir antara kolektor dan emitor. Transistor bisa bekerja dalam dua mode utama. 1. Saklar. Arus yang sangat kecil pada basis dapat membuka atau menutup sirkuit antara kolektor dan emitor. 2. Penguat. Arus listrik yang masuk ke basis bisa digunakan untuk memperkuat arus yang lebih besar di antara kolektor dan emitor. Berikut transistor gambarnya. Oke. Selanjutnya, sirkuit terpadu atau IC. Sirkuit terpadu atau integrate circuit atau IC adalah komponen elektronik yang menggabungkan berbagai komponen seperti resistor, transistor, kapasitor, dan lainnya dalam satu chip kecuali dari bahan semikonduktor. IC digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu seperti pengolahan sinyal, pengendalian, atau penyimpanan data, dan menjadi dasar teknologi modern dalam perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan elektronik lainnya. Berikut adalah gambar sirkuit terpadu atau IC. Oke. Kesimpulan, dasar-dasar elektronika melibatkan pemahaman tentang komponen dasar seperti resistor, kapasitor, indikator, dioda, transistor, dan sirkuit terpadu, serta prinsip kerja yang mengatur cara mereka berinteraksi. Elektronika adalah fondasi dari berbagai teknologi modern yang terus berkembang, melalui dari komunikasi, komputer, hingga peralatan otomatisasi. Pemahaman yang kuat tentang dasar-dasar elektronika memungkinkan kita untuk menciptakan, merancang, dan atau memperbaiki berbagai perangkat elektronik yang kita gunakan setiap hari. Berikut makalah yang saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada kesalahan saya membaca atau kekurangan dari makalah saya. Saya minta maaf. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.